Bagi umat muslim di kota Kediri sudah tidak asing lagi dengan Masjid Setono Gedong. Hingga tiap malam Jumat banyak dikunjungi oleh ratusan warga sekitar. Bahkan tidak sedikit yang datang dari luar kota Kediri. Berikut akan saya ceritakan sedikit tentang sejarah singkat Masjid Setono Gedong. Sebelum masuk ke kompleks Masjid Setono Gedong, terdapat sebuah gapura yang tidak begitu tinggi, namun sangat tebal dindingnya. Yang konon sebelumnya merupakan gapura sebuah candi. Sebuah sumber mengatakan bahwa beberapa pihak telah berupaya untuk mempertahankan gapura itu, namun sayang tidak berhasil. Nah, masih beruntung bahwa gapura candi itu tidak dihancurkan, namun hanya dilapis semen sehingga bentuknya pun berubah seperti sekarang ini. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands. Susunan batu di bagian bawah yang berwarna kekuningan adalah masih asli, yang menurut sumber merupakan fondasi sebuah candi dari zaman kerajaan Kediri. Sedangkan yang di bagian atasnya merupakan susunan batu yang ditata kemudian. Susunan batu yang ditata berjajar membentuk undakan menuju bangunan pendopo bergaya joglo yang berukuran besar di sebelah kanan dan yang berukuran kecil di sebelah kiri. Kedua bangunan itu tampaknya belum lama didirikan. أدم حبهما الله صل وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Relief burung Garuda di situs Setono Gedong yang dipahat pada sisi sebuah batu persegi yang bagian atasnya berbentuk bunga teratai yang bulat. Batu di situs ini disimpan di bawah bangunan joglo yang berada di sebelah kiri. Sebuah lingga yang diletakkan di sisi sebelah kanan batu berelief Garuda. Di sisi batu yang berada di belakang lingga ini juga terdapat relief Garuda dengan sayap yang mengembang. Berbeda bentuknya dengan relief Garuda pada sisi yang sebelumnya.
Tumpukan batu-batu yang berukir yang diletakkan pada salah satu sisi di kompleks situs Tonogedong ini, jika diperhatikan, batu yang menumpang pada sebelah kiri atas batu yang memanjang memiliki ukiran relief manusia yang tengah duduk bersila dengan jari-jari tangan menangkuk sebatas dada tanpa kepala. Sebuah relief yang lazim dijumpai pada candi. Just like a sunrise can't be denied. No, just like the river will find the sea. Oh Allah, you're here, you're always near. And I know Sebuah bentuk batu di situs Tonogedong yang menyerupai sebuah mangkuk yang besar yang rata permukaannya diletakkan di atas sebuah umpak yang ornamennya sudah tidak begitu terlihat lagi. Bangunan pendopo tanpa dinding dengan atap bersusun 3 yang disangga 5 baris pilar kayu yang masing-masing berjumlah 6 buah. Sebelum dibangun pendopo, area ini sempat tidak terurus dan ditumbuhi alang-alang yang tinggi. so many bright stars like diamonds in Sebuah sumur tua yang letaknya berdekatan dengan situs Tonogedong ini, sekarang sumurnya banyak sampahnya karena ulah manusia yang kurang peduli. Jadi sekarang sumurnya ditutup agar terjaga oleh manusia. now. You will surely see the light. तेरी दुनिया तेरी ज़मीन ये कहकर शान है तू है करीम मेरे मौला सुन ले दुआ हम बेबस है तेरे बिना रोशन कर जहां ऐसा जुल्म न किया करो, दुख न किसी Makam Mbah Wasil selalu ramai dikunjungi peziarah, terutama pada malam Jumat. Bukan hanya dari wilayah Kediri Raya, bahkan para peziarah juga banyak yang berasal dari luar daerah, bahkan dari luar Jawa dan luar negeri. Di Mbah Wasil itu ya, Mbah Wasil itu sebetulnya wali sepuh atau wali tua yang keberadaannya masuk ke Pulau Jawa itu sebetulnya dalam taraf meninjau, belum siap sebetulnya meninjau seperti apa Pulau Jawa yang katanya surga dunia ada di situ, yang katanya kemahribah Sinawi, yang insya Allah pada waktu itu masih pada masa pemerintahan Sri Haji Jilbuyut pada waktu itu. Dan Mbah Wasil serta masuk ke Pulau Jawa melalui pesisir utara, keterangan pesisir utara, pantai utara itu entah dari Tuban atau dari Semarang, begitu tidak kami dapatkan sebuah keterangan yang kemudian masuk sampai ke Kerajaan Kediri sehingga bertemu dengan Sri Haji Jilbuyut, dan konon kabarnya beliau sempat menjadi penasihat spiritual Sri Haji Jilbuyut dan sempat mendapat gelar Hakim Agung pada waktu itu. Mbah Wasil itu sebetulnya mempunyai nama Said Sulaiman Samsudin, dan kenal dulu dengan nama Pangeran Mekah karena secara fisik beliau mungkin seperti orang barat-baratan ya Timur Tengah, sehingga digelar Pangeran Mekah, Mbah Wasil, karena beliau ahli wasilah. Sebetulnya nama aslinya adalah Said Sulaiman Samsudin. Insya Allah masih dapat sebuah wasiat dari Rasulullah SAW, insya Allah pada 20 Maret dari
Nah, kenapa beliau sampai di Ponorogo Gedong ini? Mbah Wasil berencana untuk mendirikan Masjid Agung pada waktu itu. Masjid Agung pada waktu itu dan masuk pada sampai ke Ponorogo Gedong ini akhirnya menemukan sebuah pendopo ini yang dulu sebelumnya candi. Nah, candi yang keberadaannya sudah tidak bertuan seperti itu pada masa itu yang sudah porak-poranda mungkin karena Belanda atau apa mungkin berada pada waktu itu, sehingga Mbah Wasil berencana untuk mendirikan Masjid Agung di situ. Jadi sempat digunakan sebagai candi itu sempat digunakan sebagai sarana prasarana ibadah, mungkin pertemuan, musyawarah, mengaji atau mufakat, dan akhirnya berencana untuk mendirikan Masjid Agung. Tapi karena sesuatu hal pada malam pertama, pada uji kelayakan, apakah ini layak didirikan masjid di sini, kita bermunajat, kita memohon petunjuk kepada Allah dalam satu malam ini. Kalau berhasil maka besok kita kerjakan satu malam, karena memang cara kerja wali seperti itu pada waktu itu. Nah, ternyata sebelum menjelang pagi terjadi sebuah aktivitas yang akhirnya membuat mereka atau Mbah Wasil merasa gagal, sehingga tidak jadi didirikan masjid di sini. Namun pendopo ini sempat digunakan sebagai sarana prasarana ibadah dan sudah sempat dinyatakan bahwa ini kita dirikan masjid di sini seperti itu. Nah, bukti-bukti masa pemerintahan Dinasti Joyoboyo adalah yang sering dikenal dengan Jongko Joyoboyo. Jongko Joyoboyo itu adalah keakuratannya atau jitu ketepatannya luar biasa. Kenapa? Karena tak lain mengutip dari Al-Quran beberapa ayat sehingga keakuratannya, ketepatannya menjadi luar biasa. Dan itu adalah nasihat-nasihat atau sebuah kajian dari Mbah Wasil, dari beliau Mbah Wasil. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang keberadaan Mbah Wasil. Untuk kebenarannya Allah.